Perbedaannya, kalau Protestan itu langsung mengaku dosa langsung kepada Tuhan, tidak ada cium-cium patung. Disalib juga Tuhan, disalib di rumah-rumah itu. Kalau Protestan hanya salib tok, salib tok. Kalau di Katolik itu ada patungnya, ada besi-besinya Tuhan Yesus yang tergantung di situ. Dan setiap pergantian musim, ya, rosario itu, daun palem itu harus diselipkan di salib Kristus itu. Artinya apa? Daun palem itu, saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu ya, artinya daun palem itu bagi kita, itu jaringan 5G sayang. Itu daun palem itu jaringan 5G supaya Tuhan Yesus bekerja sama dengan dunia. Bapak Ibu lihat, semua jaringan 5G itu adanya daun palem saudara, yang simbolis itu ya, semuanya simbolis. Nah terus Tuhan Yesus itu masuk ke kota itu kan, semua manusia menyoraki-nyorakinya dia kan dengan daun palem, angka daun palem, semuanya pakai tanda. Itu artinya daun palem itu Bapak Ibu, tanda manusia itu sudah pakai jaringan 5G, yaitu vaksin, tanda Dajjal itu ya. Nah makanya setiap doa-doa orang Katolik itu di salib-salib itu, Anda lihat deh salib-salib itu. Tapi kan orang Katolik ini kan enggak tahu itu arti simbolisnya di alam roh apa itu. Mereka hanya selipkan saja itu daun-daun palem itu sambil berdoa, Tuhan Yesus berkati rumahku, berkati keluargaku, berkati anak-anakku. Nah itu daun palem itu di alam roh itu 5G, jaringan 5G Bapak Ibu, semuanya simbolis. Nah saya sudah jelaskan ini dari 5 tahun yang lalu lah. Coba nonton video-video live saya, itu yang Tuhan bukakan kepada saya melalui Roh Kudusnya. Nah supaya Tuhan Yesus itu bekerja sama dengan dunia, ya, ada ikatan kerjasama yaitu daun palem. Nah hujan Juli, iya ingat, mempelai, iya ingat kan, mempelai sudah jelaskan itu ya. Semuanya Tuhan Yesus duduk di atas seekor keledai muda ke keledai muda itu kan bodoh, keledai. Nah Tuhan Yesus masuk di kota itu, semua orang menyambutnya dengan daun palem. Jadi semua ketika Tuhan Yesus datang di tengah-tengah dunia ini, semua orang, hampir kebanyakan semua orang telah memakai daun palem itu, yaitu tanda 5G, vaksin. Nah jadi Bapak Ibu miris ya, miris kalau orang tidak tembus roh, tidak tembus di dalam roh, dimensi dan kebenaran. Mereka tak akan tahu apa simbolis-simbolis itu. Daun punya simbolis, angka-angka di dalam kitab suci, di dalam kitab Wahyu itu mempunyai simbolis semuanya. Iya kan? Iya benar mempelai, iya. Itu yang dibukakan roh, rahasia besar sebenarnya itu saudara, yang ditutupi dunia, yang masih tertutup di dunia, yang dunia itu belum tahu. Dari 5 tahun yang lalu saya sudah jelaskan itu, hanya sedikit yang mau mendengar. Nah mereka yang tidak tembus di dalam dimensi roh dan kebenaran ini saudara, mereka tidak tahu itu simbolis-simbolis yang ada di kitab Wahyu, angka demi angka, simbolis kalau Anda tidak pernah masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam roh dan kebenaran, dimensi roh dan kebenaran saudara. Jadi apa yang menurut versi logikamu mengatakan itu sebuah kebenaran secara logik, tapi di dunia roh dan kebenaran itu belum tentu itu sebuah kebenaran saudara. Nah banyak orang mengatakan sampai saat ini, saya juga tidak habis pikir tentang kebodohan mereka ini. Apakah mereka ini terlalu menyanjung tinggi gembala-gembala sidangnya yang sudah memakai tanda Dajjal itu, tanda vaksin itu, dan menyuarakan tanda itu supaya dipakai untuk kesehatan, untuk kekuatan sampai pada saat ini, dan mereka tidak mau bertobat. Dan di gedung-gedung ibadah, gedung-gedung gereja itu mereka sudah pakai QR, kode antikris itu. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, antikris itu duduk terlebih dahulu di gedung-gedung rumah ibadahku. Jadi makanya roh Tuhan itu tidak ada lagi di gedung-gedung susunan batu itu saudara. Dari tahun 2021 roh Tuhan itu duduk di hati kita. Roh Tuhan itu bersemayam di bait ilahi kita yang kudus. Apa bait ilahi kita yang kudus ini? Diri kita sendiri, hati kita sendiri saudara.
Saya ingin sekali masuk gereja ya, gedung ibadah itu, susunan batu, tapi tertolak terus. Roh saya ini mental Bapak Ibu. Ada pernah sekali Bapak Ibu, saya sudah ganti baju. Bapak Ibu, sudah mau beranjak kaki saya ke gedung ibadah itu yang susunan batu itu, tapi mental Bapak Ibu. Secara roh saya itu dikasih begini ya. Jadi ada dorongan kuat Bapak Ibu untuk saya itu jangan masuk di situ Bapak Ibu. Secara roh, tapi secara jasmani kalau mau dilihat biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja Bapak Ibu. Saya sudah pakai hak tinggi, saya sudah ganti baju, rambut sudah seperti ini, mau siap-siap pergi ke gereja ya. Kan ada undangan, ada apa, tapi mental Bapak Ibu. Malah saya jatuh drop, sakit. Kayak roh Tuhan itu larang saya untuk masuk di situ. Padahal itu gedung gereja loh. Bapak Ibu, saya tidak pernah melarang Anda untuk masuk ke gedung gereja ya. Itu masing-masing hati kita. Itu masing-masing roh kita, saudara. Kalau Anda masuk di gelombang kedua, Anda wajib untuk masuk gereja, saudara. Tapi kalau Anda masuk di gelombang pertama, itu roh kita sudah tidak ada di situ, saudara. Tertolak. Kita sudah beribadah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di udara. Yaitu melalui live, melalui Zoom live, bersama roh Bapa Surgawi, roh Tuhan Yesus. Itu tidak ada ikatan, tidak ada QRs. QRs barcode itu tidak ada roh-roh dunia. Dulu saya itu rajin sekali melayani Tuhan. Rajin sekali membersihkan rumah Tuhan. Saya mendandani gereja. Saya goso-goso itu tanpa tubuh Kristus itu, sambil berdoa. Sambil kadang saya menangis. Tuhan berkati, Tuhan tubuh Yesus Kristus ini. Sekarang saya tertolak oleh gedung itu. Saya tidak bisa masuk, saudara.